Salam, salam sehat buat semua anak-anakku permata, rudang-rudang gereja Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan kita bersyukur karena tiba lagi saatnya kita akan melaksanakan PA kita. Kali ini kita lakukan secara online, secara pelayanan YouTube, dan kesempatan yang lain kita lakukan secara Zoom, dan ada nanti tatap muka, tapi khusus kali ini kita lakukan secara pelayanan secara online, secara YouTube. Mari kita bersiap-siap untuk memasuki ibadah PA kita. Mari kita siapkan Alkitab kita dan bahan PA kita, dan juga nyanyian kita dari kitab Pendenden GBKP yang dipersiapkan dari bahan PA kita. Segera kita memasuki bahan PA kita, pelaksanaan PA kita. Mari kita menaikkan pujian dari kitab Pendenden GBKP nomor 163. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, 163. Badia, badia, Tuhan si berkuasa, kemedoni endah selalu kemuliaan. Badia, badia, Tuhan bala surga, Bapa Bapa siar mulia. Badia, badia, Bapa si berbuah, rekerina kami alo kendugelan. Badia, badia, Tuhan mapa tua, rekami endah pandu ersembah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih oleh karena Engkau telah memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah berbagai hal yang kami alami, dan di tengah-tengah pergumulan kami secara khusus Bapa di surga. Tetapi kami masih diperkenankan dan diberikan waktu kesempatan untuk menyatakan betapa kami rindunya untuk hidup dekat dengan Engkau, dan rindunya hati kami untuk mendapatkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami boleh melaksanakan kegiatan PA kami bersama. Sekalipun Bapa di surga, saat ini kami tidak berkumpul dalam satu ruang secara berdekatan, tetapi kami berada di tempat kami masing-masing. Tapi lihatlah hati kami dan pikiran kami dalam kesatuan datang menghadap Tuhan, dan dalam kerinduan kami untuk mendapatkan kebenaran firman-Mu melalui bahan PA kami. Mari Bapa, biarlah hal ini berkenan kepadamu, dan biarlah dengan pertolongan-Mu Roh yang kudus, kami dimampukan ketika kami membaca dan mengukur firman-Mu, kami boleh mendapat kebenaran yang boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami hari ini, kini dan sini.
dan kami serahkan dari awal hingga akhirnya kegiatan kami ini. Dan mari Engkau jauhkan segala akal pikiran kami yang jahat dan segala gangguan dari kami, sehingga dalam proses ber-PA ini kami mendengar Tuhan yang berkata-kata, berfirman Bapa di surga, karena kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan melalui satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, anak-anakku permata rudang-rudang gereja Tuhan, nats yang menjadi bahan PA kita kali ini sudah disiapkan, yaitu dari kitab Daniel pasal 1. Sebenarnya cukup dengan membaca Daniel pasal 1, inilah menjadi bahan kita karena semua ayat sekalipun ditulis di sini Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21, karena memang pasal 1 itu hanya sampai ayat 21. Jadi sebenarnya cukup kita mengatakan bahwa nats PA kita adalah Daniel pasal 1. Mari kita membuka Alkitab kita secara bersama-sama. Ini cukup panjang yang menjadi bahan kita ini, supaya ketika kita membacanya, kita sudah boleh menangkap kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema firman Tuhan yang berkata kepada kita hari ini, kini dan di sini. Sekalipun nats ini adalah ditujukan ketika Daniel di tanah Babel. Mari kita membaca Alkitab kita. Judul perikop, latihan Daniel di Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misail, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrah, Misail dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misail, dan Azaria, "Adakah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari,
Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah pemerintahan mereka itu. Lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur-sayuran kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Maka berkerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikian firman Tuhan. Tema kita, you are what you eat. Engkau adalah apa yang kau makan. Ya, tentu pasti bukan secara kalimat langsung aja kita terjemahkan ini, tapi kita mengambil makna betapa berpengaruhnya kehidupan kita, apa yang kita konsumsi dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang kukasihi, salam sehat, permata, rudang gereja Tuhan. Sekedar mengingatkan kita bahwa GBKP sudah mencanangkan programnya tahun 2021 ini supaya generasi muda membawa berkat. Generasi muda membawa berkat. Mari kita aminkan ini nakku, supaya permata juga rudang gereja Tuhan benar-benar boleh memenuhi panggilannya, memperbawa berkat dalam kehidupannya. Tetapi sungguh menolong nats yang menjadi bahan PA kita kali ini, bagaimana kita membawa berkat, yaitu ketika hidup kita bersekutu dengan Tuhan, dan tidak cukup dengan itu saja, pasti oleh karena persekutuan yang benar, kita memperlakukan hidup kita memiliki pola hidup yang benar di mata Tuhan. Konsekuensinya sama dengan Daniel, maka tubuh kita juga adalah layak untuk mau berkat itu secara idealnya. Sekalipun dalam semua keberadaan Tuhan pasti beri kesempatan buat kita untuk menjadi berkat, ya pasti saja. Tapi secara umum ini menjadi statement ideal kita, anakku yang kukasih, permata, rudang gereja Tuhan. Catatan pertama dari nas kita bahwa Daniel adalah orang buangan. Dia keluar dari Israel oleh karena Israel diperang oleh Nebukadnezar, dan justru kebijakan Nebukadnezar adalah membawa semua rakyat jajahannya menjadi bangsa yang tertawan di negerinya Babel. Jadi inilah catatan kita. Tetapi yang mau kita kemukakan bahwa ternyata sekalipun sebagai bangsa tawanan, tidak menutup kemungkinan untuk tetap menjadi berkat. Ini statement yang harus kita garis bawahi dalam kehidupan kita, anakku permata, rudang gereja Tuhan. Jadi jangan salahkan keadaan kita, jangan salahkan lingkungan kita, jangan salahkan berbagai hal yang justru seolah-olah memenjarakan kita, karena di semua keberadaan kita boleh menjadi berkat seperti Daniel. Bagaimana boleh ini? Maka ketika dia menjadi orang terbuang, ternyata
bahwa ketika dilakukan seleksi, kedapatan bahwa Daniel CS dan kawan-kawan lah memang, karena Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego sesuai dengan nama yang diberikan dari Nebukadnezar kepada mereka, inilah kawan-kawan Daniel, justru terpilih, yang artinya bahwa proses seleksi itu senantiasa ada, dan dalam proses seleksi itu kita yakin bahwa Allah pasti berkarya mengantar anak-anaknya yang kalau hari ini kita pakai istilah berkualitas untuk menjadi berkat dimanapun berada, bahkan di tanah pembuangan sekalipun, anak yang kekasih. Jadi keterpilihan Daniel CS mengantar mereka untuk mendapat kesempatan diasuh seturut dengan aturan-aturan yang ada di kerajaan Babel, terkhusus di istana. Mendapat kesempatan untuk menikmati pelatihan, pendidikan, dan sehubungan dengan itu berbarengan dengan fasilitas yang disiapkan. Jadi cukup panjang bahan kita hari ini, tapi stressing kita adalah bagaimana Daniel menjaga dirinya khusus tentang bagaimana dia mengkonsumsi konsumsi yang disodorkan kepadanya, anakku yang kukasih. Dan biasanya justru orang yang terpilih menjadi calon-calon pejabat, calon-calon pegawai, biasanya justru mencari-cari fasilitas, anakku kukasihi. Nah, hari ini kita ditegur dari sikap yang demikian. Kita tidak mencari fasilitas, kita tidak mencari kesempatan, dan tidak mencari kepentingan diri kita. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita di tempat yang Tuhan kehendaki menjadi berkat. Itu menjadi prinsip utama kita. Daniel diberikan fasilitas, terkhusus kita berbicara tentang bahan yang dikonsumsi. Pasti saja apa yang disediakan istana adalah ya pasti dari menunya cukup luar biasa, enak, dan ya kalau kita berbicara tentang gizi juga, ya pasti hal yang bergizi, enak. Mungkin kemasannya juga bagaimana disajikan itu sungguh menarik. Karena ini dipersiapkan oleh ahlinya juga, anak-anakku yang kukasihi. Tapi apa yang terjadi? Daniel ini justru menjaga pola hidupnya. Tentunya dari pola hidup ini juga termasuk ya pola pikir, pola perilaku, dan juga pola makannya, menjaga. Mengapa ini? Sekali lagi bahwa Daniel mengamini hidupnya kemanapun dunia ini membuangnya. Begitulah kita pakai kata-katanya, anak yang aku kasih. Daniel berprinsip bagaimana aku hidup untuk Tuhan dan menjadi berkat. Itu prinsipnya. Yang utamakan adalah Tuhan dan bagaimana dia menjadi berkat di semua keberadaannya, dimanapun dia ditempatkan. Anakku yang kukasih. Maka ketika Daniel terpilih dan mendapatkan fasilitas makanan, khususnya menjadi stressing kita dalam renungan ini, Daniel justru melakukan satu perbuatan yang sangat bertolak belakang seperti yang biasanya dilakukan oleh calon-calon pejabat, calon-calon pegawai. Orang lain cari fasilitas, tapi justru Daniel menolak fasilitas yang ada. Mengapa ini? Pola hidup tadi yang rindu tetap menjaga kebenaran di mata Tuhan dan segala sikap hidupnya berkenan kepada Tuhan. Maka pasti ketika dia melakukan yang sodorkan, kalau mata secara fisik melihat pasti menarik, mata secara fisik melihat pasti mengundang nafsu makan yang luar biasa. Dari segi gizi, vitamin, saya pikir tidak perlu diragukan. Jadi bukan itu stressing kita hari ini yang paling utama. Sekalipun nanti
kita tentu harus juga mengkonsumsi bahan-bahan yang justru Tuhan perkenankan, yang kita konsumsi kehendaki. Anakku yang kukasihi, Daniel justru menolak itu. Mengapa? Karena dia mau menjaga pola makannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau saya kalimatkan dalam bahasa, maka Daniel berkata bahwa aku tidak akan makan makanan, minuman yang tidak berkenan oleh Tuhan. Aku makan dan minum. Oke. Anakku permata, seandainya ini menjadi prinsip hidup orang muda kini dan di sini, saya pikir tidak akan ada yang terjebak mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba, dan lain sebagainya sejenis itu yang merusak tubuhnya saja. Tapi lebih dari merusak tubuhnya adalah merusak hatinya Allah yang menciptakan kita sebagai manusia yang ciptaan termulia. Anakku yang kukasih, inilah yang dijaga oleh Daniel. Aku tidak akan mengkonsumsi makanan yang Tuhan aku pahami tidak berkenan untuk aku konsumsi. Kalau dari segi gizi mungkin cukup luar biasa, tapi justru Daniel menolak. Mengapa ini? Ya, kalau kita pasti mencari apa penyebab ini, kita analisa lebih jauh bahwa pasti Raja Babel dengan tadi kan diingatkan di pembacaan kita bagaimana bahkan perkakas-perkakas yang direbut dari Yerusalem dan Bait Allah disembunyikan dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Justru mungkin ini paling utama, bahwa Daniel melihat sesuai dengan pemahaman imannya saat itu bahwa makanan yang cukup menggiurkan itu secara nafsu, tetapi sudah terlebih dahulu dipersembahkan dan diperlakukan secara aturan-aturan yang berlaku sebagai orang-orang yang penyembah dewa-dewa seperti yang diinginkan tadi. Itu paling utama, anakku yang kukasih. Jadi dia tidak mau makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa dan biar konsumsi, begitu kira-kira. Hal ini maaf, saya harus garis bawahi ini, tidak membawa kita picik berpikir. Kita tidak mau berpikir, karena kita hari ini tidak berbicara tentang makanan haram dan halal. Bukan itu paling utama, bukan haram dan halal. Tapi seturut dengan pemahaman iman Daniel saat itu, dia justru menjaga dirinya untuk tidak ternoda dengan yang dia pikir adalah makanan itu tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan kalau Daniel mengkonsumsinya. Itulah pemahaman Daniel. Jadi mari kita kaitkan dengan hari ini. Tadi saya sudah sebut beberapa jenis yang boleh kita konsumsi. Minuman keras, saya pikir tidak dipersembahkan kepada berhala. Tapi pertanyaan kita hari ini bukan soal sudahkah dipersembahkan atau tidak kepada berhala. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan berkenan ketika kau minum minuman keras ini melebihi dosis sehingga aku bisa play dan konsekuensi yang merusak. Kan itu pertanyaannya. Pasti kita tahu Tuhan tidak berkenan. Itu yang kita perlu tangkap, anakku yang dikasihi permata. Demikian juga hal-hal yang lain, narkoba misalnya yang berjenis-jenis itu. Apakah aku boleh pakai? Apakah boleh aku konsumsi? Pertanyaannya adalah apakah Tuhan berkenan aku gunakan ini? Itu pertanyaannya. Bukan persoalan apakah ini narkotika sudah dipersembahkan kepada berhala atau tidak, bukan itu. Tapi hari ini apakah Tuhan berkenan aku? Hari itu Daniel berpendapat bahwa Tuhan pasti tidak berkenan aku mengkonsumsi makanan seperti ini. Maka dia minta seturut dengan pemahamannya saat itu, apa yang Tuhan Allah yang disembahnya berkenan untuk dia konsumsi, dia memintanya. Dan kekhawatiran pemimpin di istana itu justru jangan-jangan kamu kurus. Jangan-jangan nanti perawakanmu tidak tegap. Nah, ini prinsip.
iman yang diangkatkan oleh Daniel. Mari kita uji. Artinya apa? Bahwa Daniel makan dalam iman. Maka bahasa karo ku pakai perpanta, perpinemta, perdalanta, perkadainta pe harus iwarnai kini tegenta manibata. Artinya dari iman kepada iman res dibata. Dari iman kepada iman kita menyatakan perilaku kita dalam kehidupan kita. Termasuk makan kita, pola makan kita pun adalah dari iman kepada iman. Anakku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Silakan Daniel. Siuji kia Dina. Dan ketika diuji, tim tampil, ini satu prinsip anakku yang kukasihi. Dalam bahasa iman, saya berkata dari pengalaman Daniel ini, kita tidak melecehkan orang-orang yang diasuh oleh penguasa-penguasa dunia ini, raja-raja dunia ini, yang punya fasilitas makanan yang cukup luar biasa. Dari gizi tidak perlu diragukan. Tapi kalimat yang perlu kita angkat di sini adalah sesehat-sehat, setegak-tegak manusia yang diasuh raja-raja dunia ini tidak akan pernah lebih baik daripada manusia yang diasuh oleh Raja Agung kita yang benar, yaitu Allah yang kita sembah. Anakku yang kukasih. Ini prinsip Daniel, dan kita rindu juga ini menjadi prinsip Permata hari ini tentang pola makannya, anakku yang kukasih. Dan ternyata ketika itu lewat, benar bahwa Daniel justru perawakannya, Daniel CS tadi perawakannya justru. Dan justru ketika dia menjaga pola hidupnya tadi, termasuk pola makannya dalam kebenaran Tuhan, Tuhan justru menganugerahi dia. Selain ilmu-ilmu pengetahuan yang dia pelajari, dia bisa lancar menangkap. Karena memang kita tangkap juga Daniel seorang tekun belajar luar biasa. Catat itu anakku Permata, tekun belajar. Tapi selain itu, Tuhan berikan karunia, hikmat, kebijaksanaan, bahkan punya penglihatan dan mimpi. Ini soal talenta. Tapi kebijaksanaan itu adalah konsekuensi dari hidup dekat dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Daniel lakukan. Dan ternyata secara kualitas diungkapkan dengan bahasa kuantitas, yaitu setiap yang menuntut kecerdasan kebijaksanaan kedapatan bahwa 10 kali lipat Daniel lebih cerdas dari yang lain-lain yang ada di Babel. Babel dengan kehebatannya saat itu dia menjadi negara superpower, bahkan Yerusalem ditaklukkan, bukan? Daniel adalah bangsa jajah, tetapi 10 kali lebih cerdas dari yang lain-lain. Mengapa ini anakku yang kekasih? Sekali lagi adalah oleh karena dia menjaga pola hidupnya, terkhusus pola makannya seturut dengan kehendak Tuhan. Oke, maka di tahun yang GBKP canangkan generasi muda membawa berkat, mari kita teladani Daniel dalam pola hidupnya, terkhusus pola makannya, anakku yang kukasihi. Artinya bahwa kita tidak mengkonsumsi makanan yang kita pahami tidak berkenan oleh Tuhan untuk kita makan. Bukan hanya jenisnya, bahan singsipan telur, piga, melaka busipan 20 sekali bahan singsipan telur. Nah, disipanas berarti sudah beralaskan kerakusan. Beralaskan kerakusan, pasti Tuhan tidak berkenan. Bagai kita Bapak Subah, dengan inilah kita menjadi membawa berkat anak yang kukasih. Terlebih hari ini kita dalam pergumulan virus COVID. Dan untuk memutus rantai penularan virus corona itu, selain vaksinasi, adalah dengan menjalankan pola hidup juga. Selain protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menaikkan imunitas tubuh. Bagaimana kita menaikkan imunitas tubuh? Ya, awal juga memang dengan menjaga persekutuan yang benar dengan Tuhan, supaya akal pikiran kita sehat, tetapi juga menjaga pola makan kita tadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Wajar, layak kita konsumsi apa yang Tuhan berkenan. Kita pikir Tuhan kita berkenan untuk kita konsumsi. Dalam berkat Tuhan akan menjadi kesehatan bagi kita hari ini. Naik imun tubuh kita dan kita bisa menjadi berkat. Bukan hanya tidak terpapar, tapi justru tidak membawa
penyakit bagi orang lain, tapi membawa semangat, membawa kesehatan, membawa teladan. Kak, membawa pasu-pasu, bukan. Bapak, itulah menjadi berkat itu, anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Ini yang menjadi renungan kita. Mari kita teladani Daniel, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya bisa. Dan satu catatan terakhir, kalimat terakhir sekali tadi, bahwa dan Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores, yang artinya bahwa orang yang berkualitas oleh karena persekutuan yang benar dengan Tuhan akan dipakai oleh yang membutuhkannya, bahkan dunia ini. Kores Raja Sidebane naku, bukan lagi Babel, tapi Kores sudah menjadi kerajaan Persia, yang artinya ketika Babel ditaklukkan diganti dengan kerajaan yang lain. Biasanya kalau kerajaan lain yang menguasai, semua pejabat-pejabat, semua pegawai-pegawai yang dipakai oleh raja lama itu dibuang. Tapi ternyata Daniel tidak dibuang. Mengapa? Karena memang dia diperlukan, dibutuhkan dimanapun, karena kualitasnya. Di mana kualitasnya? Ketika dia menjaga hidupnya benar di mata Tuhan, dan pola hidupnya, terkhusus hari ini menjadi stressing kita, pola makannya dia jaga seturut dengan kehendak Tuhan. Maka Daniel adalah orang yang cakap dan cakep, anakku yang kukasih. Ya, saya pikir permata rudang gereja Tuhan semua orang-orang yang cakap dan cakep. Tapi PR kita mengaminkan dan mensyukuri seraya menjaga, bahkan meningkatkan kecakapan dan kecakepan permata pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati kita semua. Amin. Sebelum saya tutup renungan ini, anakku yang kukasihi, di bimbingan kita diajak untuk menyusun menu sebenarnya. Ya oke sajalah, silakan susun. Saya pikir saya tidak akan komentar banyak tentang menu ini, tapi demikian di bahan PA kita ini. Oke, silakan, ini menjadi berkat juga bagi keluarga, bisa memakai menu yang anak-anakku susun menjadi menu keluarga. Jadi ya secara mengatur jumlah kalori dan vitamin gizi yang harus kita konsumsi, silakan susun. Tapi yang paling utama dari itu adalah kita pertanyakan apa yang menjadi perkenan Tuhan untuk kita konsumsi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tidak ada keadaan dan tiada tempat yang membatasi kami untuk tidak menjadi berkat. Tetapi lebih jauh daripada itu, bagaimana kami menjaga kualitas hidup kami, yaitu hidup takut akan Tuhan, termasuk dalam semua perilaku kehidupan kami, bahkan pola makan kami. Kami telah mendapat teladan dari Daniel, hamba-Mu, bagaimana dia menjaga hidupnya, menjaga pola makannya, dan ternyata dia menjadi berkat, bahkan di tanah pembuangan. Karena dia mendapat karunia juga 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia ini. Roh yang Kudus memampukan kami menghidupi firman-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Seperti biasanya, anakku yang kukasihi, kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk PA kita, dan untuk memberikan persembahan kita ini, kita menaikkan lagu pujian kita dari Kitab Ndenden GBKP nomor 199 ayat 1 dan ayat 3 di buku nyanyian kami sebenarnya, yang kata-katanya ayat berikut nanti adalah pengajuk erta doni mungkin ada juga Ndenden kita yang ayat 4 katanya. Silakan, tapi kata-katanya yang kedua nanti, pengajuk erta doni ngerita aku lah beneh, itu nanti ayat 2 ayat 1 senang dari geluhku. 199 ayat 1 dan 3 seraya kita mengumpulkan persembahan kita. Apa
Marilah kita bersekutu di dalam doa kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga atas kehidupan baik yang boleh kami jalani di mata Tuhan. Bersama orang-orang yang kami kasihi, kami boleh beraktivitas. Dan di sana kami merasakan bagaimana berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Saat ini kami mengucap syukur karena mendapat kesempatan memberikan persembahan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan jadilah ini menjadi kemuliaan nama-Mu dan kebaikan gereja Tuhan memenuhi panggilan untuk persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Terkhusus juga di persekutuan kategori Permata. Dan saat ini kami rindu berserah Bapa di surga untuk Engkau pakai menjadi berkat dalam kehidupan kami, seturut dengan program yang sudah dicanangkan di GBKP khususnya. Dan untuk itu Bapa di surga, mari kami mampukan untuk senantiasa menjaga kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami dalam perkenanan-Mu. Kami akan menyatakan perilaku yang benar di mata Tuhan, dan semua sisi kehidupan kami, terkhusus pola makan kami juga berkenan bagi Tuhan. Dan untuk itu Bapa di surga, sama seperti hamba-Mu, kami tahu kami akan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, terkhusus dalam kondisi pergumulan kami menghadapi virus corona saat ini. Satu hal juga menjadi keunggulan kami ketika kami menjaga pola hidup kami, terkhusus pola makan kami, yang akan menaikkan imunitas tubuh kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuntun bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Saat ini kami berdoa buat setiap kawan-kawan kami Permata, rudang-rudang gereja Tuhan. Kiranya mampu menjaga kualitas hidupnya dengan senantiasa menyatakan imanlah yang mewarnai semua perilaku. Tidak akan melakukan perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tidak akan mengkonsumsi apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik dalam bentuk makanan, minuman, bahkan barang-barang yang kami tahu sendiri tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kami berdoa Bapa buat saudara-saudara kami yang telah sempat terimbas tubuhnya oleh karena mengkonsumsi apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari Engkau pulihkan Bapa di surga dan berkati semua bimbingan dan semua pendidikan yang disampaikan kepadanya oleh orang-orang yang Tuhan boleh pakai, sehingga saudara kami juga boleh dipulihkan dan tetap menjadi berkat. Dan secara keseluruhan kami serahkan generasi muda ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami, rudang-rudang gereja Tuhan Permata, menjadi teladan dalam kehidupan orang muda khususnya. Dan biarlah dengan itu juga akan terwujud apa yang menjadi kerinduan jemaat Tuhan, generasi yang membawa berkat. Saat ini kami berdoa Bapa di surga,
untuk semua perjalanan hidup jemaat Tuhan, supaya boleh melakukan kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan dalam semua kondisi. Terima kasih untuk kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada para hamba-hamba-Mu yang boleh masih melayani kami untuk boleh melakukan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Tapi Tuhan tahu kerinduan hati kami untuk kepulihan kami dari pergumulan virus corona. Terima kasih Tuhan, proses vaksinasi sedang berjalan. Kami berdoa supaya itu berjalan dengan sukses, tanpa efek samping. Dan sambil dengan itu, Bapak Saudara, kami tetap menjaga protokol kesehatan. Seraya kami menaikkan imun tubuh kami dengan menjaga pola makan. Juga kami senantiasa melakukan 3M. Memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus kepada pemerintah kami berikan kearifan kebijaksanaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang boleh kami lakukan bersama demi kebaikan kami bersama Bapa di surga. Dan semua kegiatan kami berikut juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan persembahan kami yang kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam sehat anak-anakku permata. PA kita selesai. Sampai bertemu lagi dengan kegiatan kita berikut, mungkin melalui PA kita secara Zoom. Tuhan berkati kita semua. Amin.